Halo Virgo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Virgo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Virgo, hari ini kita mengangkat judul yaitu Bikin Merinding, Dinamika dan Pasang Surut Perjalanan Hidupmu Kini. Oke Virgo, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Virgo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingetin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu hal yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik, Virgo, kita mulai saja dengan kartu pertama. Di sini kita punya Justice. Kartu kedua. Di sini ada Temperance. Kartu ketiga. Di sini kita punya Queen of Calicus. Kartu keempat. Di sini ada Four of Pentacles. Kartu kelima. Di sini kita punya Death. Dan kartu yang keenam, di sini ada Eight of Pentacles. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya King of Wands. Oke. Virgo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Bikin merinding, dinamika dan pasang surut perjalanan hidupmu kini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya King of Wands. Nah, ini menggambarkan kepercayaan diri. Di sini ada semangat, ada konfidensial, dan ada kemauan dan keberanian yang sangat kuat yang kamu miliki saat ini untuk memperbaiki, membawa kemajuan, membawa peningkatan, baik di dalam kualitas dirimu maupun untuk kemajuan kehidupanmu saat ini. Nah, kenapa di kartu ini bisa tiba-tiba menceritakan ada semangat, ada kepercayaan diri, dan ada keberanian dan kemauan yang kuat dari dalam dirimu untuk menjadi yang terbaik, serta untuk membawa kehidupan yang lebih baik untuk kehidupanmu. Nah, mungkin kamu selama ini telah mengalami berbagai macam permasalahan. Dari permasalahan pekerjaan, dari permasalahan hubungan keluarga ataupun hubungan asmara, ataupun permasalahan-permasalahan lainnya yang bisa dikatakan kompleks yang pernah kamu alami selama ini. Mungkin kamu dulunya sempat sukses dan begitu berjaya. Sempat begitu memiliki finansial yang begitu kuat. Tetapi dikarenakan sesuatu hal ataupun beberapa hal, entah itu pribadi, attitude yang kurang baik, ataupun cara komunikasi yang kurang santun, ataupun caramu memperlakukan orang lain kurang tepat pada saat itu, sehingga keberhasilanmu, kejayaanmu pada saat itu bisa hancur seketika dan kamu mengalami kejatuhan karena banyak yang tidak senang dan tidak suka terhadap keberhasilanmu. Karena ada persekongkolan, ada konspirasi yang mungkin bekerja sama untuk membuatmu jatuh, untuk membuatmu mengalami kegagalan. Karena mungkin orang-orang dan lingkungan pada saat itu merasa tersakiti, merasa dizolimi, ataupun merasa terluka karena perbuatan dan ucapanmu pada saat itu. Dan seketika kehidupanmu jatuh. Nah, di saat kejatuhanmu inilah kamu ditinggalkan oleh lingkungan, ditinggalkan oleh orang-orang di sekitarmu, bahkan yang lebih miris lagi, kamu ditinggalkan oleh orang-orang yang kamu sayangi. Dan seketika itulah kehidupanmu makin terpuruk.
Oke, baik kesulitan di dalam perekonomian ditambah lagi kamu merasa sendiri, kamu merasa tidak memiliki teman ataupun kerabat karena orang-orang dan lingkungan yang ada di sekitarmu berbondong-bondong pergi meninggalkan kamu. Nah, di saat itulah kamu mulai menata dirimu dengan baik. Kamu mulai berkaca ke dalam hatimu. Kamu mulai bertanya apa yang salah. Nah, di saat itulah kamu faham, mungkin pada saat kamu jaya kemarin, kamu lupa untuk bersyukur, kamu lupa untuk berbagi, serta kamu lupa ya menampilkan atau melakukan setiap komunikasi, setiap sosialisasi mungkin pada saat itu kurang santun, kurang tepat, sehingga ya banyak orang yang terluka, banyak orang yang kecewa, banyak orang yang sakit hati dikarenakan perbuatan, dikarenakan ucapan ataupun perlakuanmu pada saat itu yang mungkin kurang tepat. Nah, inilah yang kamu sadari dan kamu mulai sedikit demi sedikit kamu perbaiki dirimu dan kamu mulai berusaha kembali, bekerja kembali, berjuang kembali dari titik awal lagi, dan seketika itu mulai ada perbaikan, mulai ada peningkatan. Nah, di saat ada finansial yang kembali mengalir ke dalam kehidupanmu meskipun masih sedikit ya, meskipun tidak banyak. Nah, di saat itulah kamu mulai mencari dukungan ataupun kepercayaan publik kembali dengan cara ya berkomunikasi yang baik, dengan cara ingin selalu berbagi, ingin selalu terlibat ya di dalam kegiatan-kegiatan sosial, dan kamu tampak ingin selalu membantu dan meringankan beban orang-orang yang ada di sekitarmu meskipun tidak dengan rezeki. Karena rezekimu masih kecil pada saat itu, tetapi kamu bantu dengan tenaga, dengan pemikiran, dengan ide dan gagasan, ataupun dengan pengalaman dan ilmu pengetahuan yang kamu miliki. Tetapi itu kamu share. Nah, sehingga lingkungan dan orang-orang yang ada di sekitarmu mulai merasa nyaman denganmu, mulai percaya, dan kepercayaan inilah yang nantinya mendatangkan peluang, mendatangkan kesempatan dan tawaran-tawaran yang sangat menjanjikan sehingga kamu mampu memanfaatkan peluang yang ada dan akan terjadilah sebuah kemajuan dan peningkatan di dalam kehidupanmu sedikit demi sedikit. Makanya di sini tampak ada kepercayaan diri, ada semangat, dan ada keinginan yang sangat besar dari dalam dirimu untuk terus menjadi yang terbaik, untuk terus menata diri menjadi lebih baik, serta untuk terus mengarahkan kehidupanmu menjadi lebih maju, menjadi lebih berkembang, dan lebih bahagia lagi ke depannya. Oke? Jadi sepertinya inilah salah satu hal yang membuatmu begitu merinding, yang membuatmu begitu mengerti dan sangat menghargai dinamika pasang surut, proses ya yang terjadi di dalam kehidupanmu sepanjang perjalananmu saat ini. Karena perjalanan inilah membuat kamu begitu sadar, begitu dewasa, dan sangat bijaksana saat ini. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya justice. Nah, ini menggambarkan rasa adil yang kamu miliki saat ini. Kamu mulai mampu berlaku adil untuk siapapun, terlebih untuk dirimu sendiri. Adil di sini berarti ya, kamu mampu menempatkan sikap ya, menempatkan cara berkomunikasi, menempatkan caramu bersosialisasi sesuai dengan di tempat di mana kamu berada, di mana kamu bersosialisasi. Nah, jadi di sini kamu benar-benar mampu ya menempatkan dirimu dengan sangat baik. Nah, inilah rasa adil dari dalam dirimu yang makin baik. Dan juga kamu mulai bisa ya membagi, menyekat yang mana hak dan yang mana tanggung jawabmu. Nah, di sini kamu mulai mampu meyakinkan dan membahagiakan orang-orang yang ada di sekitarmu, terlebih orang-orang yang kamu sayangi. Tentunya kamu lebih punya banyak waktu yang berkualitas untuk dibagikan, untuk di-share, baik untuk keluarga, baik untuk orang tua, untuk pasangan, maupun untuk lingkungan sosialmu. Nah, mungkin selama ini kamu terlalu disibukkan oleh pekerjaan. Kamu terlalu disibukkan oleh kegiatan-kegiatanmu sehingga kamu lupa untuk bercengkrama, kamu lupa untuk bersosialisasi. Nah, dan seketika itulah kamu mulai sadar bahwa
Ya, selama ini yang kamu lakukan adalah keliru dan makanya saat ini kamu lebih pintar di dalam membagi waktu yang berkualitas yang kamu miliki. Ada waktunya untuk bekerja, untuk berusaha. Ada waktunya untuk keluarga. Ada waktunya untuk bercengkrama dengan orang tua, dengan pasangan, dan tentunya ada waktu yang sangat berkualitas untuk lingkungan dan orang-orang sekitar. Dengan begitu pula, dengan bersosialisasilah, kita akan temukan peluang, kita akan temukan kesempatan-kesempatan baik untuk kehidupan kita. Nah, inilah rasa adil yang makin baik yang ada di dalam dirimu saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya temperance. Nah, ini menggambarkan keseimbangan. Keseimbangan, keselarasan mulai tercipta di dalam kehidupanmu. Di mana kamu mulai mampu menyeimbangkan, memperbaiki, membawa kemajuan antara pekerjaan, antara bisnis usaha, tentunya finansial juga membaik, dan tentunya ada kebahagiaan kembali ya untuk orang-orang yang kamu sayangi, untuk orang-orang sekitar. Karena dengan rezeki yang mulai mapan, mulai kokoh saat ini, tentunya kamu tidak ingin lupa untuk berbagi, tidak ingin lupa untuk bersyukur dan berterima kasih atas apa yang kamu dapatkan ya, dengan cara membantu, dengan cara berbagi, dengan cara meringankan beban orang-orang yang ada di sekitarmu. Sehingga terjadilah sebuah perbaikan di dalam kehidupanmu. Makanya tampak ada keseimbangan dan keselarasan untuk kehidupanmu saat ini. Dan tentunya ya, perbaikan kehidupanmu akan kamu pergunakan untuk membawa kebahagiaan, untuk memberi rasa nyaman, untuk menumbuhkan kembali rasa harmonis ya kepada orang-orang yang kamu sayangi, untuk keluargamu, untuk pasanganmu, dan tentunya kamu akan tumbuhkan kembali rasa nyaman dan rasa persaudaraan di tengah-tengah lingkungan sosialmu, di tengah-tengah lingkungan dan orang-orang sekitarmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Queen of Calicus. Nah, ini menggambarkan saat ini kamu benar-benar sadar ya bahwa dulu kamu sempat kehilangan hal-hal berharga di dalam kehidupanmu. Dulu kamu sempat mengalami kejatuhan, keterpurukan di dalam kehidupan karena kamu lupa untuk berbagi, karena kamu lupa untuk berguna, karena kamu juga lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Sang Penciptamu dan kepada alam semesta. Sehingga kamu sempat mengalami kehilangan hal-hal penting. Kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, kehilangan orang-orang yang kamu sayangi. Nah, sehingga saat ini membuat kamu sadar dan membuat kamu mulai memiliki hati yang mulia. Kamu ingin selalu berbagi, kamu ingin selalu berguna dan membantu orang lain, dan kamu ingin selalu berterima kasih, bersyukur, berdoa atas apapun yang kamu terima saat ini. Nah, jadi kamu tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, makanya kamu ingin memperbaiki dirimu terus menjadi lebih baik lagi. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Four of Pentacles. Nah, di sini tampak ya, tidak ada yang mampu mengalihkan fokusmu, tidak ada yang mampu mengalihkan semangatmu untuk terus menjadi yang terbaik, untuk terus memberikan yang terbaik yang kamu bisa untuk setiap kegiatan-kegiatanmu. Makanya di sini tidak ada perubahan yang berarti. Kamu tampak begitu fokus, begitu intens, seolah-olah kamu sedang menyalurkan ataupun mentransfer energi positif yang begitu besar untuk kehidupan yang lebih baik, untuk kemajuan-kemajuan di dalam kehidupanmu. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang ke-5. Di sini kita punya Death. Nah, ini menggambarkan kamu seolah-olah memulai kehidupan yang baru, memulai sesuatu yang baru, tetapi dengan versi terbaik dirimu. Tampak di sini kamu sedang mengakhiri, kamu sedang menuntaskan, menyelesaikan setiap permasalahan, mengakhiri masa-masa kesulitanmu, dan menuntaskan serta mengganti kebiasaan burukmu menjadi kebiasaan yang lebih baik ya. Perilaku burukmu menjadi perilaku yang lebih baik ya, ataupun prasangka burukmu kamu jadikan prasangka yang lebih baik dan positif saat ini.
Makanya kamu sedang memulai sesuatu yang baru, tetapi dengan versi terbaik dirimu saat ini. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Eight of Pentacles. Nah, ini adalah sebuah ketekunan, kegigihan, ya, keuletan. Memang kamu dulu di saat terpuruk, ya, di saat kamu ditinggal orang-orang yang kamu sayangi, di saat kamu kehilangan hal-hal penting, ya, hanya ketekunanlah yang kamu miliki pada saat itu. Sehingga kamu mampu mempertahankan pekerjaan, sehingga kamu mampu menjalankan bisnis dan usaha meskipun sedang terpuruk, sedang terjatuh. Tetapi dengan kegigihan dan ketekunan, kamu mulai menemukan jalan yang terbaik kembali. Nah, jadi ketekunan inilah mungkin salah satu yang membuat kehidupanmu saat ini menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Virgo sahabatku. Dan semoga temanku Virgo dapat berproses dan dapat belajar serta dapat menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya, ya, karena pelajaran dari pasang surut kehidupanmu, karena dinamika perjalanan hidupmu naik turunnya, ya, perekonomianmu. Semoga hal itulah yang memberi pelajaran terbaik untuk kehidupanmu dan kamu akan segera menjadi yang lebih baik, menjadi lebih maju, menjadi lebih berkembang ke depannya setiap harinya. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.